Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Saat badak lapis baja emas bergegas dari kehampaan, satu tanduk di kepalanya memancarkan kekuatan emas yang menakutkan. Sepertinya tanduk emas dengan panjang 100 kaki ini mengandung kekuatan yang tak terkalahkan. Pedang pembantai Dewa Hongmeng, ucap Tan Yun dalam hati. Begitu Tan Yun memikirkannya, pedang pembantai Dewa Hongmeng terbang keluar dari pikirannya dan berubah menjadi raksasa 800 kaki di tangannya. Tan Yun memegang pedang di kedua tangannya dan dengan seluruh kekuatannya dia menukik ke bawah, menghancurkan kekosongan dan menabrak tanduk badak emas. Dalam percikan bunga api, kekuatan tumbukan dari badak lapis baja emas mengguncang langit dan bumi, hampir menjatuhkan pedang di tangan Tan Yun. Kekuatan yang sangat kuat. Tan Yun memegang pedangnya di kedua tangannya dan terlempar sejauh puluhan ribu kaki. Sebelum dia bisa berdiri teguh, badak lapis baja emas datang dari langit dan menginjak Tan Yun. Dengan suara nyaring, Tan Yun menyemburkan darah dari mulutnya, merasakan organ dalamnya seolah-olah tergeser dan tubuhnya ditendang oleh badak lapis baja emas. Manusia yang rendahan, kamu pergilah ke neraka. Badak lapis baja emas melangkah ke udara dan menginjak bagian atas kepala Tan Yun. Jika terkena injakannya ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tan Yun meraung marah dan melakukan langkah Dewa Hongmeng. Dia seperti hantu. Dia melintas di bawah kuku badak lapis baja emas dan muncul di belakang badak lapis baja emas. Setelah badak lapis baja emas melangkah ke udara, dia tampak sangat terkejut. Pada saat ini, badak lapis baja emas merasakan kekuatan sobek besar yang datang dari ekornya, dan kemudian dia merasa pusing. Tan Yun berdiri di udara, menyingkirkan pedang pembantai Dewa Hongmeng, meraih ekor badak lapis baja emas dengan kedua tangan, dan mulai mengayunkannya. Tan Yun yang seperti gunung berputar seperti raksasa di langit, dan badak lapis baja emas yang diayunkan membuat teriakan yang menusuk. Aku merasa pusing. Aku tidak akan membiarkanmu pingsan supaya kamu merasakan kematian. Tan Yun mengguncang badak lapis baja emas, berputar putus asa, dan setelah beberapa saat, badak lapis baja emas muntah. Pada saat berikutnya, Tan Yun tidak pernah berhenti. Tan Yun tidak tahu berapa kali dia melemparkan badak lapis baja emas. Tangannya mengendur, dan badak lapis baja emas dilemparkan ratusan ribu kaki, seperti bola meriam. Setelah menghentikan sosoknya di kehampaan, ia tidak bisa membedakan antara timur, barat, utara, dan selatan. Dia terus berteriak, "Manusia tercela, aku akan menghancurkan dirimu." Tan Yun memutar begitu banyak lingkaran. Dia juga merasa pusing. Tan Yun menggelengkan kepalanya, melakukan langkah Dewa Hongmeng dan naik ke langit. Satu langkah melintasi kekosongan 300 ribu kaki. Tubuhnya terbuka, kakinya tiba-tiba meregang, dan dia naik di belakang badak lapis baja emas yang masih pusing. Segera, Tan Yun mengepalkan tinjunya yang besar dan mencoba yang terbaik untuk memukul bagian belakang badak lapis baja emas. Segera, kulit belakang badak lapis baja emas meledak, darah dan daging memercik. Ada retakan padat di tulang belakang. "Tolong berhenti, aku mengaku kalah. Tolong maafkan aku." Teriakan tragis badak lapis baja emas terdengar. Komandan yang sedang melawan 4 wanita terkejut. Dia berseru tak percaya, "Tan Yun, apakah kamu manusia atau binatang buas? Mengapa ukuranmu bisa menjadi raksasa?" Mendengar teriakan komandan, Xuan Yuanru tanpa sadar melihat Tan Yun. Melihat Tan Yun, dia tiba-tiba kehilangan akal, mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. "Mengapa aku merasa akrab ketika aku melihat bentuk tubuhnya? Dan aku juga merasa akrab dengan formasi pedang yang dia atur. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat, tapi aku tidak ingat." Pada saat ini, suara cemas Zenji menyela pikiran Xuan Yuanru. "Xuan Yuanru, untuk apa kamu terpana? Hati-hati di sisi kirimu." Ketika Xuan Yuanru sadar kembali, komandan telah memegang senjata. Segera, komandan menikam tenggorokan Xuan Yuanru dengan tombak. Xuan Yuanru tidak bisa menghindar tepat waktu, dan pada saat kritis, Shen Shubing memegang pedang, melintasi melewati Xuan Yuanru,
dan memotong ujung tombak yang ingin menusuk tenggorokan Xuan Yuanru. Jelas jika bukan karena penyelamatan Shen Shubing, Xuan Yuanru kemungkinan besar akan tumbang. Xuan Yuanru, bagaimana kamu bisa terganggu saat seperti ini? Shen Shubing memarahi dengan dingin. Kakak Shen, aku salah, jangan marah. Xuan Yuanru menjawab dengan menyesal dan berterima kasih, lalu mengesampingkan keraguan di hatinya, dan dia mulai melawan dengan konsentrasi penuh. Pada saat ini, suara tragis badak lapis baja emas berhenti tiba-tiba, dan dalam suara retakan tulang yang jelas dan menakutkan, Tanyun menghancurkan tulang belakang badak lapis baja emas dengan sebuah pukulan. Badak lapis baja emas menyemburkan darah dari mulutnya dan jatuh dari selangkangan Tanyun. Puing-puing memercik, dan badak lapis baja emas yang sekarat menabrak tumpukan puing di gunung meteorit. Saat Tanyun terengah-engah, lubang di dadanya terus memercikan darah. Raja beruang naga, kamu keluar dan ambil inti monster dari badak ini, kemudian melahapnya untuk meningkatkan kekuatanmu. Setelah Tanyun meninggalkan perintah, dia mengeluarkan pedang pembantai Dewa Hongmeng dan pergi ke arah komandan. Raja beruang naga terbang keluar dari pagoda Ling Xiao dan menjadi raksasa setinggi 3000 kaki. Inti monster binatang buas kaisar raja. Setelah aku menelannya, kekuatanku pasti akan meningkat. Mata beruangnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa, dan telapak tangannya mengepal sepasang palu raksasa gelap. Setelah kepala badak lapis baja emas dihancurkan, dia mengeluarkan inti monsternya. Tuan, apakah kamu ingin aku membantu? Raja beruang naga berteriak sambil menatap Tanyun yang sedang menuju ke arah komandan. Bantuan untuk apa? Kamu tetaplah di sini. Mendengar suara Tanyun, Raja beruang naga memutar matanya dan bergumam. Apakah aku selemah itu? Ketika Tanyun yang setinggi 1000 kaki muncul di belakang komandan dan segera menggunakan teknik pedang pembantai Dewa Hongmeng. Segera aura Tanyun mulai meningkat tajam dan dia dengan cepat menerobos ranah kaisar raja tingkat ke-6. Komandan berteriak, "Tanyun, latihan apa yang kamu lakukan? Auramu meroket dari ranah kaisar tingkat ke-7 sampai ke ranah kaisar raja tingkat ke-6. Tanyun mencibir, "Tentu saja ini latihan untuk menghancurkan dirimu." Dalam sekejap, Tanyun melintas dari kekosongan ke arah yang berbeda dan mengaitkan 9 pedangnya dengan sangat ganas. Segera, ketika kekosongan dalam formasi pedang yang luas bergetar hebat, 90.000 cahaya pedang yang berisi kekuatan 11 atribut meledak. Cahaya pedang yang berada dalam formasi, kecepatan dan kekuatannya telah meningkat 10 kali lipat. Komandan melihat cahaya pedang yang datang dari 9 jalur, dan kemudian memikirkan adegan di mana Tanyun mengalahkan badak lapis baja emas. Dengan 9 suara keras, setelah 9 bayangan tombak menusuk 90.000 cahaya pedang, kekuatannya turun tajam dan terus menusuk Tanyun, tetapi dengan mudah dikalahkan oleh pedang Tanyun. Ilusi ruang dan waktu. Shen Shubing melesat menjauh dari punggung komandan dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, seberkas pedang berisi kekuatan kaisar ruang dan waktu menebas ke arah punggung komandan. Suara tawa tiba-tiba berhenti dan dia meraung, "Dasar tercela." Tetapi pada saat yang sama, ketika komandan menghancurkan cahaya pedang Shen Shubing dengan satu tembakan, pedang es Tianxuan di tangan Xuan Yuanru dengan aliran darah menembus lengan kanan komandan yang memegang pedang. Shenji memanipulasi kuali ungu dan turun dari langit dengan kecepatan kilat, lalu menghantam kepala komandan. "Kalian berempat, dengarkan komandan ini. Aku tidak akan pernah kalah dari kalian." Komandan berteriak dengan marah. Tombak panjang di tangannya tiba-tiba melonjak menjadi raksasa 3000 kaki dari kehampaan, menjatuhkan kuali dewa ungu ke langit. "Kakak, apa yang harus aku lakukan?" "Kekuatan komandan lebih kuat dari yang kita duga," teriak Zenji dengan ekspresi ngeri. "Tidak masalah, kita akan melawannya sampai mati," Tanyun berkata dengan keras. "Yingying, kamu terlalu lemah, kamu mundurlah." Setelah selesai berbicara, Tanyun mengirim transmisi suara pada Toba Yingying. "Kamu berpura-pura mundur, lalu bersembunyi di kehampaan, dan serang atas perintahku nanti." Toba Yingying yang pucat mendengarkan kata-kata itu, dan berpura-pura kelelahan dan berkata, "Kakak, hati-hati, aku akan mundur." Begitu suara itu jatuh, Toba Yingying menukik ke bawah dan menggunakan teknik tembus pandang milik ras surgawi untuk bersembunyi. Tanyun mengirim Xuan Yuanru, Shen Shubing, dan Zenji transmisi suara. "Nanti aku akan melakukan 2 pukulan terkuat.
Sekarang kalian kumpulkan kekuatan, jangan menahan diri, bekerja sama untuk mengalahkannya. Ingat, jangan habisi dia. Kita juga perlu tahu dari mulutnya di mana formasi teleportasi menuju kota abadi Tongtian. Ketika ketiga wanita itu mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk. Tanyun berteriak, "Pedang ruang dan waktu penghancur surga!" Segera di kekosongan, semburan besar waktu turun dari langit seperti air terjun. Pada saat yang sama, dengan suara gelombang yang bergejolak, gelombang ruang yang tampaknya menelan dunia bergegas ke arus waktu. Ketika semburan waktu dan gelombang ruang bergabung, itu dengan cepat berubah menjadi pedang raksasa dengan panjang 10.000 kaki. Pedang raksasa itu transparan seluruhnya dan kekuatan ruang dan waktu yang kaya dan kejam menyelimutinya. Segera, pedang ruang dan waktu penghancur surga tampaknya melepaskan diri dari belenggu ruang dan waktu, merobek kekosongan, dan menebas ke arah komandan. Komandan melambaikan tangan kanannya dari kehampaan. Tombak raksasa di atas kepalanya melesat, dan saat itu menghantam pedang milik Tanyun. Ini, bagaimana ini mungkin? Komandan merasa ngeri bahwa ada gumpalan retakan tipis yang muncul di tombak panjang miliknya. Pada saat ini, Tanyun mengepalkan tinjunya dengan erat, dan pupil matanya yang besar menunjukkan harapan yang dalam. Dia berteriak dalam hatinya, "Cambuk penghancur maut." Betul sekali, cambuk penghancur maut yang dikatakan Tanyun adalah kekuatan supernatural tertinggi dalam formasi pedang pembantai Dewa Hongmeng, yang bahkan lebih kuat daripada pedang ruang dan waktu penghancur surga. Ini adalah kekuatan baru yang berasal dari kekuatan jurang kematian, bisa dikatakan versi upgrade-nya. Setelah Tanyun berteriak di dalam hatinya, tiba-tiba sebuah titik cahaya hitam seukuran sebutir beras muncul di belakangnya. Segera setelah itu, titik cahaya hitam tiba-tiba berubah menjadi cambuk penghancur maut. Dengan kekosongan yang meledak satu demi satu, cambuk itu melesat ke arah komandan tanpa peringatan. Tidak ada keraguan bahwa sekali ditarik, komandan akan dihancurkan sampai mati. Komandan layak menjadi orang di ranah Kaisar Raja tingkat ke-9, dan alam bawah sadarnya dengan cepat naik ke udara, mencoba untuk menghindar. Meskipun dia lolos dari kematian, kaki kanannya tersapu oleh cambuk penghancur maut. Tidak mungkin, kaki komandan ini. Dalam teriakan sang komandan, seluruh kaki kanannya pecah dan berubah menjadi potongan daging yang berterbangan di langit. Cambuk penghancur maut seperti ular piton hitam legam yang tiba-tiba berubah menjadi 100 kaki lalu mengikat komandan. "Rower, Subing Zenji, cepatlah!" Tanyun meraung dengan tergesa-gesa. Ketiga wanita itu masing-masing menunjukkan kekuatan mereka, dan ketika mereka hendak menyerang komandan, sang komandan berkata dengan suara serak, "Berikan padaku." Kekuatan agung kaisar kuno di tubuhnya mengalir keluar dari tubuhnya seperti semburan, secara paksa meledakkan cambuk penghancur maut. "Rower, Subing Zenji, kita bukan lawannya, ayo lari." Tanyun tampak ketakutan. Setelah berteriak, ada sedikit keberhasilan di matanya, dan dia menyuarakan ketiga gadis itu, berpura-pura bubar dan melarikan diri. Kemudian, setelah serangan menyelinap Ying berhasil, kalahkan dia dalam satu gerakan. Ketika ketiga wanita itu mendengar kata-kata itu, mereka berbalik dan berlari. Komandan berkata, "Kalian pelacur dan Tanyun, jika kalian tidak bisa menghabisiku maka jangan lari. Tidak ada di antara kamu yang bisa melarikan diri hari ini. Tanyun, aku ingin kamu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Aku akan merobek pakaian istrimu. Kalau begitu, biarkan dia telanjang dan bersenang-senang dengan komandan ini." Komandan tersenyum, sosoknya melintas, dan dia menyusul Sen Subing. "Kecantikan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri." Ketika komandan mengatakan itu, dia mengelurkan tangan kanannya, meraih kemeja di belakang leher Sen Subing dan menariknya. Segera, gaun emas panjang Sen Subing terkoyak, memperlihatkan punggungnya yang putih bersih. Namun tiba-tiba, suara wanita yang marah terdengar. "Beraninya menghancurkan pakaian kakak iparku." Detik berikutnya, Toba Ying memegang pedang, dan tiba-tiba muncul entah dari mana dari belakang Sen Subing. Lalu dia mengainkan pedang. Serangan tiba-tiba ini benar-benar membuat komandan tidak dapat bereaksi. Dia hanya merasa sakit yang tajam di matanya. Ternyata matanya ditebas oleh Toba Ying. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Sebelum berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.